pertukaran pelajar di Belanda. Waktu itu di Breda ya, Avans University of Applied Science atau Avans Hogeschool. Nah, itu selama 2 minggu kita di sana. Nah, kebetulan waktu itu ada program juga, kita ketemu sama silaturahim sama teman-teman dari PNI Belanda, Persatuan Perawat Nasional Indonesia di Belanda. Ya udahlah, ketemu saya sama Mas Mantri dan juga teman-teman perawat yang lainnya gitu. Ya, alhamdulillah waktu itu ketika ke Amsterdam ya, itu udah dibawa main-main kemana-mana tuh. Ke Amsterdam Arena, Zanzibar, terus Volendam, terus sempat nginep semalam juga waktu itu. Jadi seru lah waktu itu. Memorable pertemuan itu. Mas, ini kayaknya perlu diulang lagi rekornya baru kepencet. Gitu. Iya, waduh. Kacau. Jangan lupa subscribe channel Mantri Fun Patrol. Ya, Sobat Mas Mantri, saat ini saya sudah tersambung dengan seorang yang agak jauh di sana, bukan di Belanda ya. Ini nyebrang, adanya persisnya di UK, United Kingdom. Nah, sedang apa beliau di sana? Kita cari-cari aja informasi ya. Tapi Mas Mantri kasih bocoran, beliau ini adalah seorang perawat yang intelek karena punya otak yang kenceng. Karena beliau di sana ini ya kuliah dan itu dapat beasiswanya dari LPDP. Ini merupakan beasiswa yang impian mahasiswa lah untuk kuliah di luar negeri. Ini untuk dapetin LPDP karena susahnya bukan main. Nah, Mas Mantri sendiri pun ya diam-diam sebenarnya ya mimpi lah ya untuk kuliah lagi, apalagi kalau dapat beasiswa seperti ini. Kita langsung saja ke yang bersangkutan, narasumbernya yaitu Mas Gading. Kita cari-cari informasi beliau ya. Gimana sih ngedapetin beasiswa di mana ya? Suka dukanya mungkin, terus kemudian perjuangannya kayak gimana bisa ngedapetin LPDP. Terus tinggalnya di kota apa, dan ya suka duka mungkin tinggal di sana juga ya. Kita langsung saja ke narasumber untuk memperkenalkan diri. Silakan Mas. Ya, kenalkan Mas Mantri ya. Kenalkan saya Gading Kabujau Rizky. Saya saat ini kuliah di Manchester ya. Saya aslinya Surabaya, tapi saya tinggalnya di Surabaya, di Indonesia di Surabaya karena keluarga di sana. Tapi saya asli Madiun. Menikah sejak tahun 2018, akhirnya KTP sudah di Surabaya sama istri seperti itu. Sama istri, tinggal sama mertua juga. Ya, Arif Boyo yang sekarang tinggal di Manchester ya. Iya. Ini impiannya pecinta bola untuk bisa berkunjung di sana, apalagi tinggal gitu ya. Berkunjung ke sana aja sudah merupakan satu impian. Karena apa? Karena ya ini salah satu kiblat sepak bola dunia, karena di sana kan ada Manchester United dan Manchester City. Nah, Mas Gading ini mau kanan apa kiri nih Mas Gading nih? Saya tengah-tengah aja lah. Tengah-tengah ya, pragmatis aja ya. Surabaya dekat stadion. Agak jauh sih. Itu dekat Gresik dia. Jadi malah pinggir kota gitu. Oh, agak jauh. Nah, ini bahkan kalau di Manchester malah dekat ya, Mas? Dekat. Kalau di sini nyepeda paling 10 menit, 15 menit nyampe. Wah. Gila. 10-15 menit naik sepeda ke stadion klub dunia, coba. Bayangin. Pernah mimpi nggak sih, Mas? Apa? Pernah mimpi nggak sih? Maksudnya Nggak ke pernah, UK ya. Kemudian dia tinggal di Manchester itu? Nggak pernah. Sebelumnya tuh kayak ya itu jauh di angan-angan lah sebelumnya. Ya, pernah nonton bola langsung ke stadion? Ya pernah sih. Waktu itu awal baru nyampe itu kebetulan ada pertandingan amal yang testimonialnya Vincent Kompany, kaptennya Manchester City di perpisahan itu ya. Iya, saya dapat ini tiket gratis waktu itu. Wow. Tiket gratis. Jadi ada orang tiket lewat gratis gitu. Pula ya. Iya, ada orang lewat terus manggil gitu kan. Mau nggak ini tiket sekian pound gitu. Tapi karena kita nggak punya uang ya udah kita nggak mau. Tapi akhirnya dia ngasih karena kayaknya juga dia nggak butuh gitu. Tiket lebihan lah gitu. Iya. Ya udah terima 4 tiket. Lumayan kan? Dapat tiket gratis nonton di Manchester. Iya. Ya nikmat mana lagi yang kau dustakan? Cuaca di sana gimana Mas? Kalau di Belanda ini lagi hujan terus nih walaupun summer. Ya sama sih, kalau di sini udah semingguan lah ya, mungkin lebih ya, semingguan 10 hari itu hujan terus. Kemarin cuma cerah sekali waktu minggu ya, tapi selebihnya udah angin, hujan gitu. Dan itu pun juga nggak tentu, kadang
mendung doang, terus hujan rintik-rintik, kadang deras gitu. Ya berarti mirip-mirip lah dengan di sini juga. Ini sempat panas, kemudian ya semingguan ini hujan terus. Ya, jadi mesti pakai jaket lagi ya, walaupun summer itu Iya, juga kita di sini nggak dijamin untuk enak terus ya. Kemarin-kemarin saya ngobrol sama teman-teman di Kuat, saat ini mereka 50 derajat, Mas. Wih, panas banget. Bisa ngebayangin ya, 50 derajat. Dan katanya sih, kalau jalan-jalan itu, mereka subuh itu kan jam 4-an lagi. Jadi kalau jalan-jalan, waktu yang jalan-jalan yang tepat itu setelah sholat subuh itu jam 4:30 sampai jam 7 pagi itu. Bisa ngebayangin subuh-subuh. Kalau misalnya kita bayangin di Eropa nih, subuh-subuh jalan-jalan. Mas, bisa ceritain bisanya kuliah ke sana ini gimana? Ini ada ya tadi ya, kalau apa memang pernah punya target untuk saya pengen kuliah ke gimana? Jadi ini mungkin flashback dulu ya. Jadi gimana kok saya tuh bisa kepikiran kuliah ke luar negeri itu sebenarnya kembali waktu apa? Karena sempat pernah punya pengalaman exchange di Belanda. Waktu itu ini pertemuan saya dengan Mas Mantri. Iya, betul. Itu berapa tahun yang lalu, Mas Mantri itu di Belanda ya, bukan di Indonesia. Ini kenalannya justru kenalan ketika di luar negeri nih. Betul. Waktu itu kan saya mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga. Tahun 2013 itu ada program pertukaran pelajar di Belanda, tepatnya di kota Breda. Itu kayak kota apa ya, kota militer ya, Breda itu ya. Betul, ya. Kota militernya Belanda. Nah, kita di sana exchange di yang namanya Avans Hogeschool atau Avans University of Applied Science. Selama 2 minggu kita belajar tentang keperawatan di Belanda. Terus kebetulan di sela-sela waktu itu ada 2 hari kita main ke Amsterdam. Nah, di Amsterdam itulah ketemu saya sama Mas Mantri dan teman-teman PPN yang lainnya. Di sana dijak kemana-mana ya, main ke Zaanstad, Volendam, terus Amsterdam Arena gitu. Itu ya memorable banget lah, yang membuat saya itu ternyata hidup di luar negeri itu seru ya gitu. Nah, dari sana itu akhirnya saya mulai wawasan saya terbuka, akhirnya punya keinginan untuk studi lanjut ke luar negeri. Ya setelah dari Belanda sampai ke Inggris itu sebenarnya saya sudah beberapa kali exchange juga sih, atau dikirim ke luar negeri juga, pernah ke Jepang, Cina, pernah ke US juga. Ya seru lah pokoknya, karena pengalaman di Belanda itu sangat memorable, jadinya saya terdorong untuk belajar terus gitu. Akhirnya sekarang di UK. Gitu. Iya, berapa tahun yang lalu tuh Mas ya? 7 ya? Iya, 7 tahun yang lalu. Nggak kerasa. Dan itu masih merekat di dalam jiwa itu istilahnya ya. Iya. Saya tuh nulis buku loh. Dari pengalaman itu saya nulis buku. Wow. Udah cetak? Udah ini. Jadi saya ini bagus nih buat Sobat Mantri ya. Kalau misalnya Mas Mantri juga saya ceritain di sini nih. Ada ininya, ada ceritanya juga nih, ketemu Mas Mantri. Ya, nanti harus dapat bukunya nih. Buat Sobat Mas Mantri juga nih harus, bener nih, ini serius. Kalau misalnya yang belum pernah punya pengalaman di luar negeri ya, dan kalau misalnya, ya kalau mau sih, ya get the chance ya untuk bisa ke luar negeri. Ya. Dengan apa jalannya. Kalau misalnya masih ragu, ini harus baca buku ini, karena ini akan promo nih, promo. Iya, bener, serius. Ini penting banget nih. Gitu. Siap Mas, nanti bisa di-share ya kita misalnya ngedapetinnya gimana gitu buat teman-teman boleh juga. Nah, berarti waktu itu program exchange dari UNER ya. Ya, dari kampus. Dari kampus UNER. Kalau nggak salah Mas Gading itu angkatan terakhir untuk exchange ke Belanda. Iya. Habis itu kita nggak pernah dapat ini lagi gitu. Iya, ya kebetulan untuk exchange ke Belanda itu saya angkatan terakhir. Tapi setelah ke Belanda kebetulan ada beberapa negara lain yang jadi destinasi. Jadi sejak 2013 itu kan terakhir di Belanda. Tapi setelah itu memang dari kampus ngirim ke beberapa negara lain kayak Australia, Jepang, Taiwan, Malaysia, terus mana lagi ya? Ya itulah sekitar itu, Thailand gitu. Cuma ya sayangnya itu kenapa kok Belandanya stop waktu itu? Yeah. Ya mungkin karena
kontraknya dengan kampusnya di Breda itu habis, jadi dan tidak diperpanjang, jadinya akhirnya saya jadi angkatan terakhir seperti itu. Oke. Tapi tetap kampus itu mengirim ya exchange Mengirim, ke ya, negara benar. lain. Nah berarti kalau tadi saya dengar Mas Gading istilahnya ke luar negeri itu bukan hanya ke Belanda ya, karena ke US, Jepang Iya. juga. Nah kalau Tapi itu bukan program kampus sih. Kalau yang lain itu bukan. ada yang beasiswa pemerintah US misalnya, terus conference. Jadi nggak cuma dari UNER juga. Itu waktu masih mahasiswa UNER atau? Ada yang waktu mahasiswa, ada yang waktu udah lulus. Yang US itu saya sudah lulus. Terus kebetulan ada program kayak apa namanya beasiswa untuk pemuda dari Indonesia, dari Asia Tenggara. Saya daftar apply, terus saya dapat tuh. Terus saya ke US 5 minggu, main-main di sana, terus kuliah juga gitu. Wow, berarti top Mas Gading aktif sekali ya. Iya, alhamdulillah. Dan kalau dengar ceritanya lagi, tadi itu yang paling memorable ini di Belanda nih Mas. Iya, benar. Apa tuh yang membuat sangat memorable? Nggak tahu kenapa ya, karena saya itu selalu, karena itu pertama kali saya keluar negeri ya. Saya pertama kali keluar negeri, terus saya itu pertama kali tahu Eropa itu seperti apa, dan seperti kebanyakan anak-anak seusia saya ya, waktu zaman saya kecil itu kan saya selalu dicekoki dengan film-film Disney, terus film-film dongeng gitu ya. Jadi inspirasinya dari situ ya? Ya, imajinasinya dari situ. Ketika saya ke Belanda itu langsung kayak langsung memorinya tuh kembali ke masa kecil dulu gitu. Iya. Kayak gini, jalanan. Jadi satu impian yang kayaknya wajib inilah. Iya. Dan saya tuh ketika ke UK itu yang saya cari itu sebenarnya suasana Belanda gitu. Dan nggak ketemu. Nggak tahu kenapa ya. Oh, ada perbedaan ya? Beda. Kota-kotanya beda sama Belanda. Oke. Jadi gimana? Agak kurang klik. Awalnya ngerasa gitu sih. Karena kalau di Belanda itu kan hampir setiap kota ada sentrum ya. Dan sentrum itu kan pasti ada bangunan tua, terus dikelilingi jalan-jalan sempit gitu kan. Kayak di Belanda kan juga seperti itu. Nah, kalau di UK ini kotanya itu relatif lebih modern sih. Terutama Manchester ya. Jadi kayak hawa-hawa gotiknya itu kurang masalah. Mungkin beberapa kota seperti itu, cuma banyak kota yang sudah nggak seperti itu. Dan tata kotanya juga bagusan Belanda lah menurut saya. Oke, siap. Ya saya sering dengar kalau misalnya orang-orang yang ke Inggris itu dengar cerita Edinburgh katanya Mas yang paling bagus itu. Tapi itu Edinburgh sudah di luar Inggris itu ya? Iya, saya pernah sih ke Edinburgh. Oh, sudah cuma pernah. Ya explore-nya kurang dalam sih waktu itu. Ya cuma sehari doang. Jadi mungkin nggak begitu memorable. Dan waktu itu kan winter ya. Apalagi kalau winter itu kan cepat malamnya gitu. Jadi udah sore dikit udah gelap gitu ya, jadi nggak bisa ekspor lebih jauh lagi gitu. Nah kalau program exchange dulu isinya apa tuh Mas? Karena kita pernah kalau nggak salah melihat ini ya rumah sakit. Oh iya benar. Waktu itu ada kelas, terus ada kayak field trip. Jadi field tripnya itu kita berkunjung ke nursing home gitu ya, ke panti jompo, terus ke palliative care. Terus ke rumah sakit juga. Terus yang St. Lucas Andreas itu di mana di Amsterdam ya. Betul. Saya sempat ke St. Lucas Andreas, terus ke salah satu nursing home juga. Ya gitu pokoknya kerjaannya tiap hari kelas, terus habis itu berkunjung ke suatu panti atau institusi, terus diskusi, terus ya itulah. Mungkin ada kesimpulan hasil dari exchange itu Mas? Oh iya, jadi saya itu dari exchange itu jadi kayak ngerasa wah ini ternyata keperawatan di Indonesia itu masih berpotensi dikembangkan lebih jauh lagi itu seperti yang di Belanda. Karena di Belanda itu kayak perawatan untuk lansia misalnya ya, itu kan udah advance ya. Jadi situasi nursing house-nya bagus, nursing home-nya bagus, terus pelayanannya bagus gitu. Kalau misalnya kita compare dengan di Indonesia ini tentu masih jauh gitu. Dan dari sana saya kayaknya punya pikiran bagaimana sih mengembangkan keperawatan di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi gitu. Dan ya ini tidak cuma aspek perawatan lansia, tapi berbagai macam aspek.
dari segi teknologinya, dari segi sumber dayanya, terus dari segi pendidikannya seperti itu. Jadi ya itu akhirnya mendorong saya untuk belajar lebih jauh lagi tentang eksplor bagaimana sih keperawatan yang ideal itu seperti itu. Sampai saya mengantarkan saya ke Manchester ini seperti itu. So, kalau Mas Gading nih, kenapa bisa sampai ke UK? Iya. Maksudnya secara ini jadi pendidikan. Saya kebetulan setelah lulus S1 ya, setelah lulus profesi nurse, itu saya bergelutnya bukan di bidang klinis, bukan klinisi, tapi lebih ke penelitian. Jadi saya suka memang penelitian lapangan, terus ngolah data, baca jurnal, itu saya suka banget itu dari dulu. Jadi ya itu yang akhirnya saya kembangkan gitu. Karena secara klinis pengalaman saya memang 1 tahun di waktu profesi, tapi ternyata saya lebih suka untuk mengembangkan profesi ini dari bidang pendidikan dan juga riset gitu. Karena ya saya anggap keperawatan di Indonesia ini memang butuh pengembangan dari sisi pendidikan dan juga riset. Kita perlu banyak melakukan riset soal bagaimana sih arah keperawatan ini harus didorong kemana gitu. Karena keperawatan di Indonesia ini kan sebenarnya sudah mulai berkembang, meskipun dia itu kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, katakanlah Filipina ya, itu masih jauh lah gitu. Di Filipina itu udah bagus, karena saya juga pernah ke Filipina waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi di Filipina itu sudah punya bachelor S1 keperawatan itu sejak tahun 50-an, sedangkan di Indonesia itu baru punya S1. Bahkan kalau di Filipina itu dia tahun 50-an 60-an itu udah punya S3 keperawatan. Punya S3 ya. Tahun 60-an sudah punya S3. Itu Filipina. Nah, kita punya S1 itu baru tahun 80-an kan di UI waktu itu. Nah, punya S3 juga mungkin 20 tahun belakangan lah, belum lama S3 di Belanda. Di Filipina itu salah satu keperawatan yang maju lah kalau di Asia Tenggara, tingkat Asia Tenggara. Dan banyak ekspor ya. Filipina itu ekspor perawat di Amerika, di Inggris, di negara-negara maju itu banyak dari Filipina. Betul. Gitu. Nah, dari kebutuhan riset itu akhirnya saya terjun. Kebetulan waktu itu dari kampus Universitas Erlangga buka lowongan. Nah, saya daftar. Terus alhamdulillah diterima sebagai asisten peneliti gitu. Belum jadi dosen. Sekarang sifatnya masih bantu-bantu, jadi lebih fokus ke riset. Nah, setelah saya sekitar 2,5 tahun kerja, saya dapat beasiswa kan, akhirnya saya izin belajar untuk lanjut studi ke UK. Dan ini sebenarnya juga dorongan dari kampus ya, karena kan kalau mau jadi pendidik, itu minimal harus studi S2 seperti itu. Nah, saya udah nyari berbagai macam beasiswa ya sebenarnya. Jadi LPDP itu kayak semacam rezeki di akhir-akhir perjuangan lah gitu. Karena saya udah selama 2 tahun itu nyari gitu. Oke. 2 tahun nyari. Saya bahkan sempat daftar ke Groningen juga. Groningen itu saya sempat daftar riset juga, cuma sayangnya ditolak gitu. Jadi saya nggak cuma 1-2 kampus, tapi banyak, lebih dari belasan kampus saya daftar. Tapi ternyata alhamdulillah rezekinya di Manchester dan pakai beasiswa LPDP seperti itu. Kira-kira apa sih susahnya LPDP itu? Maksudnya bagaimana? Apa ada punya trik juga untuk gimana caranya ngedapetin beasiswa bergengsi? Jadi LPDP ini enaknya ini saya lihat dari enaknya dulu. Dari segi positifnya adalah dia itu setahu saya itu nggak ada kuota khusus. Bahkan isu-isunya nih kuotanya setiap tahun tuh belum terpenuhi. Wow. Gitu. Iya. Jadi LPDP ini dia tidak menetapkan kuota khusus, tapi dia itu melihat kalau nilaimu memenuhi standar, maka kamu akan lulus gitu. Jadi asalkan memenuhi standar itu bisa lulus gitu. Cuma yang susah itu ya memenuhi standarnya itu gitu. Standarisasinya dari luar negeri atau dari Indonesianya? Apanya? Standar di banyak standar ya macam-macam. Jadi komponen beasiswa itu kan kita harus punya LOA ya, Letter of Acceptance dari kampus. Oke. Terus bahasa Inggris,
terus persyaratan-persyaratan yang lain lah, termasuk CV, kurikulum vitae gitu ya, pengalaman, terus rekomendasi gitu ya. Nah kalau yang katakanlah kalau yang dari luar negerinya kan kampus ya, banyak kok penerima beasiswa LPDP dia sampai sekarang belum berangkat itu karena belum dapat acceptance dari kampus luar negerinya misalnya gitu. Akhirnya dia terpaksa pindah ke dalam negeri misalnya. Itu jadi ya memang kompleks sih kalau mau lolos gitu. Tapi itu sebenarnya simpelnya itu kalau misalnya mau persiapannya itu 3 hal. Bahasa Inggris, LOA, sama persiapan beasiswa kan. Nah kalau beasiswa ini ya itu tergantung sama beasiswanya kan. Syarat dari beasiswanya kalau LPDP misalnya dia mensyaratkan kalau bahasa Inggrisnya itu minimal harus IELTS-nya 6,5 seperti itu. Nah ini harus dipenuhi juga. Yang itu yang kalau saya waktu dulu salah satu yang struggle paling susah itu adalah bahasa Inggris. Karena 6,5 itu nge-get-nya Masya Allah itu untuk belajar. Yang standar 550 aja kan kita kayaknya udah waduh. Iya. Udah banting tulang. 6,5. Apalagi kemudian untuk di British ya yang dengan accent nggak familiar lah buat kita ini. Itu gimana di lapangan ada tantangan khusus lagi atau ada tantangan lain lagi? Salah satunya listening. Kalau kebetulan sih di Manchester itu dia itu di tengah-tengah antara London sama Scotland ya. Kalau London itu kan aksennya tuh dia jelas ya, artikulasinya jelas gitu. Kalau Scotland itu biasanya sangat susah. Nah, Manchester itu tengah-tengahnya. Jadi jelas-jelas susah gitu. Jelas-jelasnya juga ada yang nggak susah, ada artikulasi yang nggak umum gitu. Dan itu ya akhirnya belajar untuk terbiasa. Cuma untuk speaking kan banyak tuh orang Indonesia yang kalau dia itu belajar bahasa Inggris dia tuh berusaha untuk nge-Britishin gitu. Nah itu sebenarnya nggak perlu sih. Kalau kamu bisa punya kemampuan pronounce yang British ya itu good gitu, bagus. Tapi jangan dipaksa. Yang penting itu adalah pesannya tersampaikan itu. Karena orang British sendiri dia juga appreciate dengan bahasa Inggris kita meskipun kita mungkin agak nggak lancar ya gitu. Ya selama pesan nyambung komunikasi ya benar. Apalagi kalau conversation biasa itu asalkan kita ngomong grammar nggak perlu diperhatikan, penting orangnya tahu ya tahu sama tahu gitu karena kan bahasa pergaulannya. Betul. Ya apalagi di awal-awal ya tentunya. Tapi memang secara administratif pasti diharuskan ini untuk sampai. Nah, secara administratif memang harus memenuhi standar. Tapi ketika sudah terjun di lapangan itu sangat cair lah, gitu, sangat cair. Iya. Nah, positif, negatif. Berarti positifnya pokoknya LPDP ini peluangnya banyak sekali ya. Jadi buat sobat Mas Mantri ini kalau misalnya pengen kayak Mas Gading kuliah lagi, ya ambil kesempatan ini LPDP. Karena chance-nya besar dan ya ini salah satu bergengsi dan kemudian paling top chair lah kayaknya kalau Mantri. Jadi LPDP itu dari segi kampus hampir banyak negara lah opsinya. Banyak negara kan banyak beasiswa, seringkali beasiswa itu kan dia hanya target satu negara ya. Misalnya kayak Chevening dia hanya target Inggris. Terus kayak Stunet ya itu kan target Belanda doang gitu. Fulbright Amerika. Nah kalau yang LPDP itu dia berbagai negara, Amerika, Jepang, cakupannya luas ya. Pokoknya selama kita jadi opsinya qualified dan kemudian dibutuhkan di universitas yang kita apply gitu ya. Ya. Itu enaknya sih LPDP. Ada nggak enaknya Mas berarti? Ya nggak enaknya tadi. Nggak enaknya itu apa ya? Bagi orang yang pengen kerja di luar negeri, ya jangan pakai LPDP. Karena LPDP itu wajib kembali ke tanah air. Gitu. Jadi ada kewajiban mengabdi di dalam negeri. Gitu. Nanti setelah saya balik, ya saya nggak boleh kerja di sini. Gitu. Harus balik ke Indonesia. Kalau mau magang setahun boleh lah magang gitu ya. Tapi kontrak menyatakan harus balik ke Indonesia untuk kontribusi. Betul, karena memang tujuan awal dari LPDP kan seperti itu ya, kontrak sama pemerintah. Pemerintah istilahnya menyiapkan kaderisasi lah. Buat, benar. Buat minterin orang sekolah sana ke luar negeri, kemudian
nanti balik. Soalnya kalau nggak balik ya berabe dong. Iya benar. Iya luar biasa Mas. Ini jadi kampanye Mas Mantri dengan tag perawat juga intelek ini pokoknya ya ada di Mas Gading ini. Karena memang udah berkecimpung dalam ya buku, riset apa segala macam sampai kuliah kemudian juga di England dan nanti pastinya juga kontribusi kembali ya dari dalam kampus itu. Insya Allah. Ini kira-kira banyak nih sih Mas perawat-perawat yang udah kayak Mas Gading ini? Banyak sih, alhamdulillah sekarang itu ya saya yang bilang tadi kalau keperawatan Indonesia itu mulai berkembang ya. Jadi mulai banyak perawat-perawat yang dia itu mulai terbuka pikirannya untuk melanjutkan studi. Jadi yang pintar tuh nggak cuma dokter aja, nggak cuma insinyur aja, nggak cuma ekonom aja, tapi perawat juga butuh pintar gitu. Karena kan biasanya nanti perawat yang sudah keluar kuliah di luar negeri itu disiapkan untuk pos-pos yang dia itu manajerial atau riset atau yang dia itu spesialis gitu. Dan ini kebetulan juga ada teman satu rumah yang dia itu perawat di RSUA yang lanjut studi karena memang terdorong untuk mengembangkan diri gitu. Dan banyak kok, alhamdulillah banyak perawat-perawat, saya kenal beberapa yang dia itu perawat klinisi yang dia itu apply beasiswa LPDP terus dapat lolos terus dia lanjut ke luar negeri, itu udah mulai banyak. Alhamdulillah ya. Top. Berarti ya semakin banyak kaderisasi ya istilahnya. Iya. Nah kalau Mas Gading berarti ngambil di UK ini dalam apa lah gitu? Saya itu kalau lingkup besar programnya itu aspeknya adalah leadership. Jadi banyak bicara kita itu bagaimana memimpin tim, bagaimana memimpin klinik, terus bagaimana membuat perubahan di tempat kerja seperti itu. Tapi untuk minat saya itu lebih pada membuat perubahan di bidang komunitas jiwa gitu, jiwa komunitas. Dan memang riset saya kan ini menyinggung masalah yang namanya itu treatment gap. Treatment gap itu jarak atau celah antara jumlah orang yang butuh perawatan jiwa dengan orang yang beneran dirawat gitu. Jadi kayak semacam ada ketimpangan nih, antara kebutuhan dan juga ini penawaran dan pelayan ininya lah, kesehatannya gitu. Pelayanan kesehatannya kurang. Nah, kan selama ini kita menggantungkan untuk memberikan treatment itu kan menggantungkan pada psikiater maupun psikolog ya. Betul. Dan sejauh yang saya tahu memang perawat ini belum banyak yang dilatih untuk memberikan treatment one to one gitu ke pasien. Ya sekarang sih udah ada perawat spesialis jiwa ya yang di UI itu, tapi memang jumlahnya masih belum merata lah seperti itu. Nah makanya saya itu sedang riset yang treatment gap ini bagaimana sih memberdayakan perawat-perawat generalis, bahkan perawat D3 maupun S1 yang belum spesialis itu untuk memberikan treatment untuk mental health, untuk isu-isu jiwa itu di komunitas itu. Kira-kira bisa nggak sih? Kalau literatur itu gimana sih? Apakah secara literatur memungkinkan seperti itu, memanfaatkan perawat-perawat kita yang ada di puskesmas itu untuk memberikan terapi biar nggak ada ketimpangan tadi gitu, untuk mengurangi ketimpangan tadi seperti itu. Berarti kalau tadi yang tentang pendidikan kejuruan perawat Mas, yang sudah jalurkan ke spesialisasi ya, berarti kalau di sana kan sudah mulai seperti itu ya. Nah di Indonesia ini kayaknya sudah mulai atau belum? Yang sudah saya mulai lihat sih Mas, sudah mulai juga ya. Sudah mulai. Jadi kayak di Indonesia itu kan udah ada spesialis juga. Di UI itu udah mulai banyak spesialis tuh. Spesialis kesehatan jiwa, spesialis medikal bedah, spesialis komunitas gitu. Nah ini makanya saya bilang kalau keperawatan di Indonesia itu lagi berkembangnya. Dia lagi butuh sumber daya besar untuk mengembangkan pendidikan keperawatan gitu. Dan juga S2 yang di Indonesia itu juga biasanya sudah dijurusin sih. Ada jurusan manajemen, ada jurusan medikal bedah, ada jurusan jiwa, komunitas dan segala macam. Jadi sebenarnya ini udah mulai bagus, cuma untuk di lapangan itu memang masih belum lancar lah seperti itu. Indonesia itu sudah punya jenjang karir perawat
Tapi memang secara implementasi memang masih awal gitu, masih sangat awal sekali, belum perfect gitu. Jadi kita masih perlu banyak pembenahan seperti itu. Apa mungkin lebih baik dianukan lebih dini, Mas? Soalnya kalau yang tadi mulai dari S2 ke spesialisasinya, itu mungkin agak terlambat, enggak? Enggak sih, kalau menurut saya sih apa ya? Ini karena tergantung, karena kalau di UK dia sistemnya udah bagus ya, sistem rekrutmen tenaga kesehatan tuh udah bagus karena dia pakai sistem NHS ya, National Health Service ya, dan itu memang dia sudah established, sudah udah terbangun bagus lah. Jadi ketika dia rekrutmen, dia itu datanya tuh udah tersentralisasi gitu. Untuk rekrutmen jadinya gampang, butuhnya berapa, terus alokasinya kemana aja itu udah jelas kalau di UK. Tapi kalau di Indonesia, kalau seperti itu khawatirnya nih, misalnya kalau dia satu sudah dijuruskan lebih dulu, ternyata dia itu tidak memenuhi kriteria pasar, ya itu repot nanti, kasihan yang sudah dari awal ambil jurusannya apa gitu. Jadi memang kalau menurut saya bagusnya untuk spesialis itu memang di S2 sih. Jadi misalnya nih, saya S1 kan general ya, meskipun saya punya minat tertentu, tapi ternyata nanti saya sudah lulus kerja di suatu rumah sakit. Ternyata di rumah sakit saya ditempatkan di UGD misalnya, di IGD. Ya sudah, nanti ketika saya nanti lanjut studi, saya ambillah spesialis gawat darurat misalnya. Jadi melihat karir. Tapi memang idealnya sih kembali lagi ke tadi ya, kalau sistemnya sudah established, terbangun sangat bagus, itu sih ya idealnya ke situ ya. Iya, jadi soalnya enggak, kalau yang saya lihat Mas Manter lihat ini Mas, sekarang kan ya perawat umum kita kan coba dari akademi aja, misalnya akademi 4, S1 itu kan akademi aja konon kan kita berapa ribu lulusan gitu tiap tahun, dan semua kan istilahnya work field-nya itu kan satu gitu, perawat umum lah istilahnya, itu kan sudah wow. Jadi Mas Manter sih mikirnya kalau misalnya dari awal itu sudah dijurusin istilahnya kan, jadi kan sudah nyabang nih kemana-mana gitu. Nanti yang kuliah lagi juga tinggal lanjutin. Cuman ya mungkin tadi kembali lagi ke sistemnya. Jadi memang perbaikan sistem itu penting banget ya, dan kita itu butuh orang yang memang masuk ke sistem. Jadi sekarang itu perawat itu kan masih sedikit banget ya, yang katakanlah jadi DPR RI, yang jadi eselon di kementerian, itu masih sedikit banget gitu. Jadi meskipun kita itu secara jumlah banyak, kan kita itu perawat itu jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah terbesar. Tidak hanya di Indonesia, di dunia itu jumlah terbesar itu adalah perawat gitu. Cuma dari segi pengaruh, dari segi keterlibatan kita dalam pengambilan kebijakan, kita itu masih kurang. Kita itu kurang representasi lah gitu. Makanya kita butuh orang-orang yang bisa mendobrak. Dan kalau saya memang kontribusi saya kan di bidang pendidikan ya, saya harapannya nanti bisa menghasilkan riset-riset yang bisa memberikan terobosan-terobosan untuk kebijakan-kebijakan ke depan. Jadi secara politik pun diperlukan nih lebih banyak perawat yang ini ya. Politik ini penting nih untuk perawat. Sobat Mas Mantri ini bisa jadi masukan nih kalau misalnya memang giat di politik dan ingin ya memberikan satu kontribusi di sana, ya ambil juga kesempatan ini ya, ikut dalam pilkada misalnya. Ya pasti insya Allah kita dukung ya kalau misalnya ada perawat-perawat yang akan masuk di dunia politik. Nah Mas Gading, berarti Mas Gading ini sudah hampir selesai ya penelitian dan... Ya, saya hampir selesai. Insya Allah nanti September lah selesai. September sudah selesai, Masya Allah. Kapan nih ke Belanda lagi nih main-main? Ya, itu saya sebelum Corona itu sudah pengen banget ke Belanda ya. Jadi saya sudah rencana, saya sudah bilang istri kalau saya itu nanti summer itu mau nostalgia ya. Saya bilang ke ini teman saya, dosen saya yang di Avans itu. Itu bilang, saya sudah janji, saya tuh mau kuliah S2 di Manchester, nanti kalau saya ada kesempatan saya akan ke Belanda gitu, karena saya mau pengen nostalgia lah, nostalgia Amsterdam, nostalgia Breda gitu, karena sejujurnya saya 2 hari di Amsterdam itu kurang puas gitu. Belum. Saya itu belum ke city centernya yang Amsterdam loh, ke kanal-kanal itu saya belum waktu itu. Nah itu memang kelewat itu. Nanti harus diulang lah. Makanya pengen banget nanti. Semoga bisa kesempatan lagi ke sana lah. Insya Allah. Nanti mudah-mudahan juga bisa ngajak keluarga nih nanti di sini. Iya, amin. Iya,
karena ya gitu pas Mas Mantri tahu lagi kuliah dan udah mau selesai aja nih. Ya qadarullah ya, ada corona ini jadi terhambat rencananya. Jadi waktu itu mikirnya tuh kan, kalau awalnya kan mikirnya mau winter, tapi kalau winter itu kan nggak seru ya, kan karena harinya pendek gitu. Betul. Jadi ya nggak seru lah, summer aja lah, summer. Nah, summer ternyata kena corona. Iya. Nah, ngomong-ngomong corona, bagaimana situasi corona di UK, Mas? Under control? Di UK ya masih tinggi sih. Jadi tinggi. Saya udah beberapa minggu ini nggak update ya, berapa banyak gitu. Karena ya sudah, karena akhirnya fokus ke ini juga ya. Fokus studi dan juga akhirnya menjadi suatu hal yang normal gitu, new normal dan ini mulai kebijakan pemerintah udah mulai melonggarkan ya. Dari sebelumnya itu kita hanya boleh belanja untuk kebutuhan sehari-hari dan olahraga kalau keluar, dan itu maksimal 2 orang keluarnya. Itu sekarang kita udah boleh traveling meskipun dengan protokol yang ketat ya, wajib pakai masker di kendaraan umum, jaga jarak dan segala macam. Oh, di sana lockdownnya juga nggak seketat kayak di Prancis yang kalau mau keluar harus pakai surat pemerintah, itu nggak ya? Nggak seketat Prancis, tapi juga nggak longgar-longgar banget. Sip. Mas, ada motivasi pesan-pesan buat teman-teman perawat nih di Indonesia, sobat ya? Mas Mantri ini, biar mereka juga banyak sebenarnya motivasi. Jadi perawat ini kita perlu merapatkan barisan lah ya. Merapatkan barisan tuh dalam konteks luas, baik itu kita itu perlu mengupgrade diri kita secara pribadi ya, upgrade diri, upgrade kapasitas. Terus kita juga perlu banyak menyatukan visi misi lah keperawatan ini, karena kita juga punya organisasi profesi juga, kita perlu bantu mereka, PPNI, terus juga organisasi-organisasi di bawah PPNI yang dia itu sifatnya itu sektoral ya, kan keperawatan yang mungkin per bidang itu juga kita perlu kuatkan, karena kalau bukan perawat siapa lagi yang mau ngurusi keperawatan, bidang keperawatan seperti itu ya. Profesi lain itu mereka itu bisa berkembang karena memang sudah solid dari awal ya, artinya mereka sudah mengembangkan diri dari awal, dan harapannya ini sekarang giliran kita lah gitu, giliran kita, karena bagaimanapun perawat itu salah satu sektor yang sangat strategis di masyarakat gitu. Kita itu tulang punggung sistem kesehatan di Indonesia, bahkan di dunia. Tanpa perawat bagaimana sistem kesehatan kita kan pasti kolaps ya. Nah, oleh karena itu ya kita harus upgrade diri terus gitu, terus dan tidak lupa untuk kita itu juga mobilisasinya vertikal itu dalam arti kita juga perlu mengisi pos-pos strategis di pemerintahan, di legislatif, biar kebijakan ini nanti bisa pro perawat lah seperti itu. Gitu. Ya, tadi berarti dalam politik juga penting ya. Penting ya. Ayo, Mas Mantri rapatkan barisan. Luar biasa. Jadi Mas Mantri ini juga strategis nih, kan artinya kan dia melakukan edukasi ya, Betul. motivasi, ini butuh nih perawat juga. Bismillah. Ya. Entrepreneurship itu juga penting di bidang perawatan, itu juga penting entrepreneurship. Ya, perawat juga butuh Mbak Imwongnya ya. Iya benar. Kalau makanya ini mesti ini nih Mas, subscribernya mesti dibanyakin nih biar juga ada informasi kayak misalnya harus subscribe nih. Iya, harus ngalahin Mbak Imwong nih, target Mas Mantri gitu. Ya karena ya insya Allah memang Mas Mantri pengen banget ini sebagai kayak jembatan buat perawat ya, untuk perawat Indonesia dimanapun. Jadi kayak misalnya dengan wawancara seperti ini dari Mas Gading, kan kalau misalnya tidak ada wawancara, tidak ada yang mengangkat ini nilai-nilai inspirasi, semangat Mas Gading, kemudian apa yang ada di pikiran Mas Gading ini kan mungkin tidak tersampaikan. Iya benar. Ya pasti teman-teman juga nanti kan pengen tahu bagaimana misalnya ya kerja di luar, apa sih suka dukanya. Makanya ketika kemarin wawancara dengan yang di Kuwait gitu kan, terus yang di mana lagi nanti, terus
orang yang kayak di Belanda ini, perawat-perawat ini saya pengen ngebuktiin juga Mas, kalau perawat itu ya tadi sebenarnya perawat itu pertama bukan hanya kita bisa nyuntik ya, kita cuman bisa kayak survive lah, tinggal di sini tuh cuman bisa ya survive dalam artian ya kita bisa kerja apa segala macam, cuman gitu doang gitu, kerja pulang. Tapi ini saya pengen ngangkat teman-teman perawat yang sudah menjadi spesialis dari dulu, ketika misalnya datang lewat program IHTP di sini ya, lulusan upper misalnya, lulusan SPK, itu mereka kemudian sekolah lagi menjadi perawat spesialis, menjadi perawat geriatri, bahkan ada yang sudah menjadi dosen perawat yang mereka yang mendidik bule-bule untuk jadi perawat gitu kan. Jadi kita bukan hanya cuman equal, bisa eksis makan dapat gaji, makan, tidur segala macam, tapi bisa lebih daripada itu. Dan ini pesannya bahwa ya ketika kita berkompetisi itu perawat Indonesia itu mampu gitu loh. Iya, benar. Bisa lebih daripada mereka yang ya bule, yang apapun yang kita anggapnya wow gitu. Jadi ya, supaya termotivasi, perawat-perawat itu juga nggak minder gitu. Dan pesan ini juga ya dari negara luar juga begitu, misalnya di Kuwait gitu. Kemarin bilang ya kita tuh nggak kalah gitu. Iya, benar. Gitu. Benar. Ya, Mas Gading. Oh ya, sebelum ini ada pertanyaan dari beberapa teman, bagaimana tinggal di UK ini secara ini kita orang Islam, Mas, ada kendala nggak? Wah, ini suatu hal yang unexpected sebenarnya. Jadi ketika saya datang pertama kali ke Manchester, itu kan saya diajak jalan sama temen gitu. Saya tuh kaget. Saya tuh kayak batin, ini tuh Inggris atau Timur Tengah ya? Oh gitu. Sampai segitunya ya? Karena ada satu jalan blok gitu, yang dia itu makanannya semua 1 mile. Bahkan sampai nama daerah itu Kari Mile. Wow. Kari. Iya. Karena di situ tuh makanan Pakistan, Bangladesh, India, makanan Arab gitu ya, Turki, Mesir, Malaysia, itu di sana semua ada. Dan itu populasi Muslim di Manchester itu termasuk yang tinggi. Jadi kota-kota besar kayak London, Birmingham, Manchester itu populasi Muslimnya udah banyak ya. Jadi untuk nyari makanan halal, nyari masjid itu gampang. Bahkan saya ini di rumah deket, tinggal ngelangkah berapa meter ini udah ada masjid. Jadi insya Allah nggak susah. Di city center juga ada masjid. Di beberapa tersebar lah di Manchester ini ada banyak masjid yang bisa kita kunjungi, dan juga banyak pusat makanan halal seperti itu. Iya ya, jadi unexpected ya. Iya, saya nggak expect untuk saya khawatir waktu mau kesini tuh ini gimana ya nyari makanan halal gitu. Ternyata banyak juga. Komunitas yang ini apa didominasi oleh tertentu, Pakistan atau? Banyak sih, banyak nyampur. Pakistan, Arab, Mesir, Turki, banyak. Komunitas Indonesia sendiri bagaimana? Cukup lumayan? Komunitas Indonesia sendiri bagus sih. Jadi kita itu ada namanya Karisma, Keluarga Islam Manchester. Dan itu kita biasanya sebelum lockdown ya, itu kita ada pertemuan rutin tiap bulan itu kajian, seperti itu kita ngumpul. Dan tiap setahun sekali kita biasanya rihlah ya, kita jalan-jalan ke luar kota gitu. Waktu itu saya ikut sekali karena waktu baru datang, terus rihlah ya, kita jalan-jalan ikut gitu. Wow, sip. Iya. Biasanya kita orang Indonesia juga sering jual makanan Indonesia, karena kan di sini makanan Indonesia jarang ya. Jadi kangen parendang, kangen bakso gitu. Ya, jadi yang tinggal di sana biasanya jual catering dari rumah gitu ya? Iya, seperti itu. Lumayan untuk nambah rasa kangen ya. Iya. Ini saya udah kangen berat nih. Kangen berat penyetan, kangen berat bebek. Wis. Begitu pulang September nih hajar langsung. Saya khawatir pulang itu saya tambah kalap, gemuk. Karena kalap ya. Iya. Di sini saya turun, berat badan saya itu turun berapa kilo, 5 kilo gitu. Nanti ya itu balik lagi nanti. Ya itu yang normalnya harus turun sih Mas, apalagi kalau lagi kalau masa akhir-akhir gini kan harus. Kalau misalnya gemuk nanti dipertanyakan ini ngapain aja nih kuliah. Iya, kira makan doang gitu kan. Iya Mas, aduh terima kasih banyak nih atas waktunya.
dan semuanya ini sudah mau berbagi sama sobat Mas Mantri. Ya. Mudah-mudahan ya informasi yang disampaikan Mas Gading ini bernilai motivasi buat teman-teman ya, dan juga inspirasi yang bisa diambil, hikmah juga. Ini luar biasa. Pokoknya salut. Ya, Mas Mantri sendiri mendoakan semoga Mas Gading sukses, ilmunya bermanfaat. Amin. Dan ya bisa membawa perawat dan keperawatan Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi. Amin. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita nanti ya pasti ini bukan yang terakhir ya Mas ya, kita bisa ya semoga nanti bisa sharing lagi lah gitu. Sharing ada banyak yang bisa diobrolin. Ya, sekali lagi Mas, terima kasih banyak dan ya sukses buat skripsinya, semoga lancar dan salam buat keluarga. Ya, salam juga buat teman-teman PPNI di Belanda ya. Siap, akan saya sampaikan. Ya, Sobat Mas Mantri. Pak Sapi, Bu Rini, terus. Oh iya betul, Pak Heri, Pak Sapi. Pak Heri. Nah, kita juga udah agak lama nih nggak ngumpul nih. Sebenarnya ya karena corona juga, dan kemudian ini pas summernya juga masih belum cerah banget ini. Jadi tapi kita harus arrange untuk ngumpul-ngumpul nih. Dan ya kalau bisa sih tadinya kalau Mas Gading udah selesai bisa ajak untuk nimbrung. Iya Mas, terima kasih sekali lagi Sobat Mas Mantri. Demikian wawancara kita. Sebagaimana harapan Mas Mantri, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari semua ini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang mau ditanyakan secara langsung Mas Gading juga bisa loh. Nanti bisa melalui Facebook ya Mas ya? Boleh. Ini Facebook beliau. Dan ya karena pasti buat yang pengen kuliah ini langsung ke narasumber adalah info yang lebih valid, lebih enak gitu. Nah, buat yang belum subscribe silakan monggo kita jadikan vlog Mas Mantri ini Baim Wongnya perawat ya. Mantap. Karena tadi kata Mas Gading ini juga perlu nih ada yang perawat entrepreneur dan segala macamnya. Rapatkan barisan, itu pesannya. Ya. Luar biasa. Nah, sampai di video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It is out.